Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Isani dan hari ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya memulai bisnis keripik pisang Bu Inana Chips dari nol hingga bisa berkembang seperti sekarang. Semuanya berawal di tahun 2020, tepat saat pandemi COVID-19 melanda. Saat itu saya sedang kuliah di Jakarta, tapi harus kembali ke kampung halaman di Cianjur untuk melanjutkan kuliah online. Di sana saya melihat banyak petani pisang lokal yang kesulitan menjual hasil panen mereka, sehingga banyak pisang yang dibiarkan membusuk karena tiada pembeli. Nah, melihat situasi itu, saya merasa prihatin dan ingin berbuat sesuatu. Saat itulah saya mulai berpikir bagaimana caranya mengubah pisang-pisang yang tidak terjual ini menjadi produk yang lebih bernilai. Dari ide sederhana ini, Bu Inana Chips lahir. Saya ingin menciptakan keripik pisang dengan berbagai varian rasa yang belum ada di pasaran, seperti coklat, teh hijau, bahkan seblak. Saya memulai dari rumah bersama beberapa ibu-ibu di desa yang juga sedang kesulitan mencari pekerjaan akibat pandemi. Kami memproduksi keripik pisang secara manual dari menggoreng, membumbui, hingga mengemasnya. Adapun tantangan terbesar kami adalah mencari pasar di tengah kondisi ekonomi yang sulit, tapi saya yakin bahwa produk ini punya potensi yang besar. Awalnya saya ingin memasarkan produk ini secara online lewat media sosial dan marketplace dengan modal kecil dan promosi yang konsisten. Permintaan mulai datang dan produk kami mulai dikenal. Dari penjualan online inilah Bu Inana Chips tumbuh. Namun, tentu saja perjalanan ini tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah bagaimana mempertahankan kualitas di tengah permintaan yang semakin meningkat. Ada momen di mana stok pisang langka atau ada kendala di rantai pasokan, tapi kami terus mencari solusi. Saya juga belajar tentang digital marketing dan distribusi untuk memastikan produk kami menjangkau lebih banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Bu Inana Chips semakin berkembang. Produk kami sudah masuk ke 37 Alfamart di Cianjur dan berbagai toko online dan toko oleh-oleh di daerah lainnya. Kami juga memiliki sekitar 50 mitra yang membantu distribusi produk di seluruh Indonesia, bahkan sedang mempersiapkan ekspor ke luar negeri. Salah satu momen yang paling membanggakan adalah ketika saya diundang oleh Kementerian Pertanian sebagai duta pertanian muda. Ini membuka banyak peluang bagi saya untuk belajar lebih banyak tentang bisnis, pertanian, dan teknologi yang semuanya membantu saya untuk mengembangkan Bu Inana Chips lebih jauh lagi. Bu Inana Chips bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan. Filosofi saya adalah memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan pada saat yang sama membantu masyarakat sekitar dengan menggunakan pisang lokal yang seringkali tidak terjual. Saya tidak hanya membantu petani lokal, tetapi juga memberikan peluang ketika bagi memberikan peluang kerja kepada ibu-ibu yang sedang kesulitan mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Dan saya juga berusaha untuk memutar ide di kepala saya sehingga muncullah
produk yang bernama Buinana Chips. Adapun kata-kata saya adalah janganlah berhenti untuk bermimpi. Karena pasti dari mimpi kita bisa menghasilkan berbagai ide yang bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada orang-orang yang telah mendengarkan cerita singkat dari pengalaman saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini sebagai Nurhayati Subakat. Di sini saya akan menceritakan pengalaman berkesan saya yang membuat saya terjun ke dalam dunia kecantikan. Awal mula karir saya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP M. Jamil Padang pada 1978. Lalu menikah dengan Subakat Hadi. Saya sempat menjadi apoteker di Bandung sebelum pindah ke Jakarta mengikuti suami. Selama 5 tahun, saya bekerja di perusahaan kosmetik Wella sebagai staf pengandalin mutu. Pada 1985, saya bersama sang suami memulai usaha berbasis industri rumahan. Produk pertama kami adalah perawatan rambut yang dikhususkan bagi hair profesional dengan merek Putri. Produk ini dipasarkan di salon-salon sekitar Tangerang dengan harga yang relatif terjangkau dibanding produk sejenisnya. Dalam waktu 5 tahun, usahanya kami telah mempekerjakan 25 orang karyawan. Lalu pada Desember 1990, untuk menambah kapasitas produk, saya mendirikan pabrik pertama di kawasan industri Cibodos, di bawah bendera PT Pusaka Tradisi Ibu. Saya mengembangkan usahanya dengan melahirkan sejumlah produk dan merek baru. Pada 1998, saya memperkenalkan Wardah yang menjadi pelopor kosmetik berlabel halal. Selanjutnya, saya meluncurkan makeover sebagai kosmetik untuk pasar profesional pada 2010. Pada 2010, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi namanya yang sekarang, yaitu PT Paragon Teknologi and Innovation atau PTI. PTI menaungi 9 merek kosmetik, yakni Putri, Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, Biodiv, Instaperfect, dan Crystalure. Wardah menjadi kontributor utama dengan sumbangan 70% pendapatan perusahaan pada 2020. PTI tercatat memiliki 12 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan Malaysia. Saya lahir di Padang pada 27 Juli 1950. Saya merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Keluarga saya asli Minang, asal negeri Bunga Tanjung, Tanah Datar. Ayah saya bernama Abdul Muin Saidi, seorang pedagang dan pimpinan cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Sedangkan ibu saya bernama Nurjana. Saya menjalani masa kecil dan remaja di Padang Panjang. Tamat dari SD latihan SPG, saya masuk ke Dinia Putri. Menjelang tahun terakhir saya di pesantren, ayah saya meninggal sehingga saya harus sekolah sambil bekerja membantu ibu saya berdagang. Meski demikian, nilai rapor saya tetap bagus dan saya diterima di SMA Negeri 1 Padang pada 1967. Tamat SMA sebagai juara umum, saya diterima di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Saya menjadi lulusan terbaik S1 Farmasi ITB saat diwisuda pada 1975. Setahun berikutnya, saya menjadi lulusan terbaik profesi apoteker ITB dan mendapat penghargaan Kaliber Pharma Award.
Pada Juni 2022, saya dinobatkan sebagai salah satu dari 20 wanita paling berpengaruh oleh Fortune Indonesia bersama 3 wanita hebat lainnya, antara lain Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, yang kedua Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, dan yang ketiga ada Direktur Utama PT Pertamina Nek Widiawati. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai Nurhayati Subakat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan cerita atau membagikan kisah mengenai perjalanan karir saya sebagai owner kosmetik Korda. Nah, perkenalkan, saya adalah Nurhayati Subakat yang merupakan alumni farmasi ITB yang meraih gelar doktor kehormatan atau honoris causa di Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang dimana saya meraih sarjana farmasi pada tahun 1975 dengan predikat lulusan terbaik. Nah, predikat itu tetap saya pertahankan saat mengenyam pendidikan profesi apoteker di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976. Walaupun saya berhasil lulus dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan predikat terbaik, namun saya bukanlah orang yang beruntung dalam mendapatkan pekerjaan, karena saya kerap kali ditolak saat melamar kerja, dan itu terjadi secara berulang kali. Awalnya saya bercita-cita menjadi seorang dosen, namun saya ditolak. Memang setiap kemauan kita belum tentu menjadi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan pernah kecewa atas jalan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pun sempat menjadi apoteker di sebuah rumah sakit di Bandung. Namun itu tidak bertahan lama karena saya pindah ke daerah Jakarta, ikut dengan suami saya ketika saya telah menikah. Nah, saya mencoba mencari pekerjaan ketika saya berada di Jakarta, dan nasib baik menghampiri saya ketika ada sebuah perusahaan kosmetik yaitu kosmetik multinasional yang membuka lowongan pekerjaan sebagai apoteker. Saya kemudian langsung mendaftar dan alhamdulillah saya diterima. Pada saat itu saya sudah berpuas diri karena saya akhirnya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan dan tentunya dengan gaji yang lumayan. Kemudian beberapa tahun kemudian saya memutuskan untuk resign atau keluar dari tempat pekerjaan saya karena tuntutan, yaitu saya harus mengurus seorang anak. Tetapi dengan berbekal ilmu pengetahuan yang saya dapatkan ketika di bangku perkuliahan dan tentunya pengalaman pekerjaan yang saya dapatkan, saya memiliki tekad untuk membuat usaha kosmetik yang berkualitas dan dengan harga yang bersaing juga tentunya. Nah, pada tahun 1985 PT Pusaka Tradisi Ibu didirikan dengan brand pertama Putri sebagai hair care untuk profesional salon. Nah, dengan berbekal pengalaman ketika bekerja di perusahaan kosmetik tadi, saya kemudian mencoba untuk membuat produk sampo bermerek Putri, dan usaha produk sampo saya jalankan di rumah sendiri dengan dibantu oleh seorang asisten atau seorang karyawan yang merupakan pembantu saya sendiri. Nah, kemudian saya memperkenalkan produk tersebut di berbagai salon yang berada di wilayah Jakarta. Prosesnya mungkin pelan tapi tentunya pasti. Nah, produk saya kemudian mulai diterima di masyarakat, meskipun industri rumahan, tetapi usahanya tentu berkembang dengan pesat berkat kejelian melihat adanya peluang pasar. Nah, keuangan perusahaan kemudian terus meningkat
dan saya bahkan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dalam memanajemen usaha sampo yang telah saya buat tadi. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin tinggi pohon maka semakin kencang pula angin yang terus menerpanya. Dan pepatah tersebut tentunya relate dengan kehidupan saya atau dengan proses saya, yang dimana setelah saya mendapatkan berbagai hasil dalam perkembangan usaha saya kemudian mendapat cobaan yang datang beberapa tahun kemudian, sekitar 5 tahun setelah usaha saya berkembang, pabrik milik saya sendiri hangus terbakar dan habis. Nah, kejadian tersebut tentunya membuat nasib usaha sampo saya berada di titik nadir atau berada di titik terendah, yang dimana pabrik saya terbakar, kemudian utang di bank yang belum lunas membuat saya sempat ingin menutup usaha saya sendiri. Belum lagi dengan adanya karyawan yang harus saya bayarkan gajinya, tetapi disinilah titik balik dari diri saya sendiri. Saya menolak untuk menyerah dengan keadaan yang terjadi, kemudian saya mencoba untuk memulai dari nol lagi, dimana saya kemudian memiliki modal usaha yang saya peroleh dari tabungan suami saya, dan dana tersebut kemudian saya pakai untuk membayarkan gaji karyawan dan mencoba membangun pabrik kembali. Dan ternyata usaha yang telah saya lakukan membuahkan hasil. Saya kemudian memiliki pabrik yang baru yang akhirnya berdiri dan tentunya beroperasi kembali. Nah, selain itu saya kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah yang pada akhirnya meluncurkan produk baru yang kemudian dikenal dengan nama Wardah pada tahun 1995. Nah, dan juga mulai masuk di pasar tata rias. Produk kosmetik Wardah ini ditujukan untuk kaum muslimin yang ingin tampil elegan tanpa perlu cemas kehalalan produk, sebab produk dari Wardah tersebut mengedepankan prinsip halal, aman, dan tentunya memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian kosmetik Wardah ini merupakan buatan saya sendiri, dengan cepat diterima oleh masyarakat khususnya kaum muslimin, dan hal itu terbukti ketika pada tahun 1999 hingga tahun 2003 itu penjualan produk kosmetik dari Wardah ini melonjak drastis dengan cepat, di mana Wardah tentunya berhasil menjadi salah satu produk kosmetik pilihan muslimah Indonesia dengan strategi pasar dan promosi yang bagus, disertai dengan manajemen yang kuat, membuat produk Wardah saya sendiri dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Nah, distribusi produk ini tentunya bukan hanya dari segi nasional, melainkan tembus ke pasar internasional seperti Malaysia, di mana produk Wardah laku keras di negara tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu perusahaan yang saya bangun, yaitu PT Pusaka Tradisi Ibu milik saya pribadi, kemudian berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation, yang tentunya menaungi ratusan item kosmetik dengan pertumbuhan usaha yang tentunya sangat tinggi. Kerja keras yang saya lakukan tentunya tidak sia-sia, dan saat ini saya sudah memiliki ribuan karyawan dan tentunya puluhan cabang yang tersebar di Indonesia. Produk saya kini produk Wardah ini tentunya sekarang sudah berkembang mencakup
perawatan kulit dan juga sampai ke perlengkapan make up. Kemudian penghargaan yang pernah saya terima yaitu adalah saya pernah terpilih menjadi salah satu CEO atau Chief Executive Officer terbaik di Indonesia. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing ke teman-teman sekalian mengenai bagaimana perjalanan karir saya hingga saya sukses, hingga saya memiliki perusahaan sendiri sampai sekarang dan tentunya memiliki ribuan karyawan yang tersebar di Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas M232 dengan nomor induk mahasiswa 2364070750104. Di sini saya ingin bercerita mengenai bisnis yang tengah saya jalani. Siapa sih yang belum pernah mendengar kata Yotta? Nah, sebagai pendiri bisnis minuman Yotta, saya memulai perjalanan ini dari sebuah keinginan sederhana, yaitu menciptakan minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Saya selalu percaya bahwa gaya hidup sehat dan seharusnya tidak harus membosankan, dan melalui Yotta, saya ingin membawa konsep tersebut ke dalam dunia minuman. Dengan latar belakang di industri makanan dan minuman, saya melihat ada celah besar di pasar untuk produk yang menggabungkan rasa yang luar biasa dengan manfaat kesehatannya nyata, dan dari situlah ide untuk Yotta muncul. Yotta adalah merek minuman yang dirancang untuk memberikan energi dan hidrasi alami. Kami menggunakan bahan-bahan organik dan alami untuk dalam setiap produk kami, sehingga dalam setiap teguk yang diambil konsumen tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Sejak awal visi saya dengan Yotta adalah untuk menciptakan produk yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari konsumen. Kami tidak ingin Yotta hanya menjadi minuman yang dinikmati sekali, tetapi menjadi pilihan utama bagi siapapun yang ingin tetap aktif dan sehat. Nah, setiap produk kami diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan akan energi, fokus, dan pembelian tubuh tanpa menambah beban gula atau bahan-bahan buatan yang berbahaya. Proses pengembangan produk Yotta adalah salah satu bagian yang paling saya nikmati. Kami bekerja sama dengan ahli gizi dan ilmuwan makanan untuk memastikan bahwa setiap produk yang kami keluarkan memiliki manfaat fungsional bagi tubuh. Misalnya, beberapa varian kami yang mengandung elektrolit alami yang sangat baik untuk hidrasi, sementara varian lain diperkaya dengan antioksidan untuk membantu melawan radikal bebas. Bukan hanya tentang produk, tetapi Yotta juga mencerminkan filosofi hidup yang saya pegang. Kami ingin menjadi merek yang mendukung konsumen untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Saya percaya bahwa Yotta memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar merek minuman. Kami sedang membangun komunitas yang peduli pada kesehatan dan kebugaran, di mana konsumen bisa mendapatkan informasi, inspirasi, dan dukungan untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Kami sering berkolaborasi dengan pelatih kebugaran, influencer kesehatan, dan ahli nutrisi untuk menyebarkan pesan ini kepada halayak yang lebih luas. Nah, untuk salah satu tantangan terbesar dalam membangun Yotta adalah memastikan bahwa setiap produk kami tetap berkualitas tinggi meskipun dalam skala produksi massal. Kami mengutamakan kualitas dan saya selalu terlibat dalam setiap tahap produk untuk memastikan bahwa standar yang kami terapkan tidak pernah berkurang. Selain kualitas produk, berkelanjutan adalah prioritas utama dalam bisnis ini. Kami sadar akan dampak lingkungan dari industri minuman, dan karena itu Yotta berkomitmen untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, demi menjaga kesehatan bumi sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kedepannya saya memiliki rencana besar untuk Yotta. Kami sedang berencana untuk memperluas jangkauan kami ke pasar internasional dan memperkenalkan lebih banyak varian minuman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Inovasi tetap menjadi inti dari apa yang kami lakukan,
dan saya harap saya sangat bersemangat melihat bagaimana Yuta dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tren gaya hidup sehat yang selalu berubah. Sebagai pendiri, saya merasa bangga dengan apa yang telah dicapai Yuta sejauh ini. Namun, saya juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Kami terus mendengarkan konsumen berinovasi dan memastikan bahwa Yuta akan tetap relevan dengan gaya hidup masyarakat ke depannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai bisnis yang telah kami jalani. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di luar sana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Melvina Husyanti. Saya seorang pengusaha dan selegram asal Palembang, Sumatera Selatan. Saya dikenal sebagai brand skincare Daviena, skincare yang meraih kesuksesan besar di usia yang masih muda. Saya lahir di Tebo Ulu, Jambi pada tanggal 15 November 1996. Saya berasal dari keluarga yang sederhana dan memiliki banyak adik. Ibu saya hanya kuli potong karet, sementara ayah saya usaha jualan di gubul kayu milik temannya. Saya menganut agama Islam. Saya memiliki hobi traveling dan mengoleksi mobil mewah. Koleksi mobil mewah saya seperti 3 unit Rubicon dan Ferrari. Saya senang mengajak keluarga saya jalan-jalan ke luar negeri, seperti ke Universal Studio Singapura, Malaysia, Bali, dan juga berangkat umroh. Saya mempunyai suami saya bernama Dadang Mudung. Sekitar tahun 2016, dari pernikahan ini, saya dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama, Ramadhani Davin Elfati. Yang kedua, Devan Agatasya Tristang. Dan putra bungsu kami baru lahir pada Mei 2022 lalu, bernama Divo Al-Khalif. Itulah sedikit profil tentang saya. Selanjutnya saya akan menceritakan perjalanan karir saya. Saya mulai merantau ke Palembang pada tahun 2014. Usai saya lulus SMA di kampung halaman di Teluk Kembang, Jambu, Tebu Ulu, Jambi, dengan hanya berbekal uang 250.000 saja. Keadaan keluarga yang susah dan beberapa adik yang masih kecil lah yang menggerakkan saya untuk merantau. Awal merantau, saya juga sempat menjual krim temulawak dan mendapatkan gaji Rp1.500.000 saja waktu itu. Tidak lama saya bertemu dengan suami saya, yaitu Dadang Mudung, dan menikah. Kami dikaruniai anak pertama, yaitu Davin, pada 2017. Saya mulai berjualan skincare tanpa merek yang menjadi cikal bakal saya. Karena melihat wajahku yang kian glow up, teman-teman pun penasaran dan mulai banyak pembeli. Usaha kian sukses hingga pada 2019 kami mampu membeli mobil pertama, yaitu Toyota Fortuner berwarna putih langsung dari dealernya. Setelah 2 tahun produksi, Daviena Skincare akhirnya dapat izin edar dari BPOM RI. Setelah mendapat izin BPOM, produk kami mulai berkembang pesat. Hingga saat ini, Daviena Skincare telah memiliki 22 distributor dan 129 agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Agar bisnis terus berkembang, saya menjalin kerjasama dengan mitra atau reseller. Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, Daviena Skincare akan memberikan penghargaan untuk mitra berprestasi. Penghargaan itu berupa sejumlah hadiah seperti sepeda motor, umrah, mobil, logam mulia, hingga smartphone. Alhamdulillah, usaha terus berkembang hingga pada 2020 kami berhasil membeli tanah dan membangun rumah mewah bagi istana dan tidak pernah menyangka akan berada di titik ini. Usaha terus berkembang. Saya pun memiliki sejumlah anak usaha seperti Daviena Slim Beauty, Daviena Collagen Glow, dan Daviena Clinic.
Produk utama saya terdiri dari sejumlah produk, antara lain berupa paket anti jerawat, khusus glowing, dan paket Gold Series. Produk dari Davene Skincare dibanderol dengan harga Rp300.000 per paket. Aku juga mempunyai usaha sampingan perjualan daster dari Tanah Abang di Vinada Official. Aku juga memiliki Indomaret pribadi di dekat rumah, dan belum lama aku menyewa gedung pernikahan hanya untuk packing produk dagangan aku, karena untuk packing produk di rumah itu gak cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah pendiri Camille Beauty. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan saya merintis dengan sebuah produk yang saya produksi sendiri, yang brandnya bernama Camille Beauty, yang sebelumnya bernama Masker Mask Your Needs. Camille Beauty berdiri sejak tahun 2018. Berawal dari kehidupan saya dan keluarga berubah saat tahun 2018 saat kondisi ekonomi yang sulit. Saya memiliki keinginan untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan ingin mendapat penghasilan sendiri. Saya memutuskan untuk menjadi reseller dari sebuah perusahaan masker organik. Melihat besarnya peminat di masyarakat akan produk kecantikan terutama masker, saya saat itu mencoba untuk membuat sendiri formula masker yang cocok dengan kondisi kulit saya yang rentan berjerawat seperti umumnya kulit-kulit remaja, dengan meminjam modal pada ayah saya sebesar 10 juta rupiah. Dan saya dibantu dengan ibu saya sendiri untuk membuat masker, yang dimana ibu saya seorang apoteker. Awal saya membuat masker ini pertama kali, yang mencoba dan memakainya adalah saya sendiri, sampai di kulit saya cocok dan bagus. Dan disitulah saya mulai berani memasarkan ke orang-orang. Sampai masker yang saya produksi sudah memiliki beberapa varian, yaitu strawberry, milk, green tea, coffee, lemon, dan coklat, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita masing-masing. Usaha ini saya rintis dari nol, bahkan pada saat itu masih belum ada pembeli. Tetapi dengan semangat dan kegigihan saya dengan menawarkan barang ke orang-orang, dan saya juga memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan saya. Selain menjalankan bisnis, saya juga bekerja sebagai freelance dan model, meskipun yang didapat tidak menutupi kebutuhan sehari-hari, tapi saya juga tetap semangat. Dan di tahun yang sama pula, yaitu tahun 2019, saya ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun penghasilan belum stabil. Tetapi setelah berjalannya waktu, di kuliah ada kondisi di mana saya memutuskan untuk berhenti kuliah karena ayah saya yang jatuh sakit, dan takut keluarga merasa keberatan karena abang saya juga kuliah. Akhirnya saya mengikhlaskan kuliahnya dan fokus ke bisnis masker. Dan alhamdulillah, bisnis saya semakin maju dan berkembang. Di balik usaha yang semakin maju dan berkembang, pasti selalu ada saja angin menempa. Dimulai pada tahun 2019, saya mengalami kehilangan uang hasil COD. Tahun 2020, saya mengalami kerugian sampai 50 juta rupiah untuk packaging. Dan pada tahun 2021, saya mengalami kerugian 1 miliar lebih karena suatu musibah. Berkat usaha dan doa dari keluarga, tahun 2020, saya mendapatkan 100 pieces orderan dan sedikit demi sedikit lebih bertambah banyak, sampai saya bisa memberikan hadiah kepada orang tua saya. Dan di awal November 2020, saya harus melepas merek lama dan diganti dengan yang baru, yaitu Camille Beauty. Namun dalam pergantian merek saja tidak mudah, banyak lika-liku perjalanan dalam mengganti sebuah brand. Saya sudah mencoba memberikan beberapa nama brand, sampai kurang lebih 50-100 nama brand saya ajukan tapi ditolak. Sampai akhirnya dengan nama Camille lah baru bisa diterima. Dari akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021, waktu mengganti nama merek inilah seperti memulai dari awal kembali.
saya merasa takut tidak laku barang dagangan saya. Ketakutan saya pada saat mengganti nama merek maskernya ternyata berbeda dengan perkiraan saya. Malah laku berkali-kali lipat dan lebih banyak. Bahkan tahun 2021 saya memperoleh orderan 10.000 pieces bahkan sampai 100.000 pieces masker dan omsetnya 5 miliar di tahun itu. Dan umur saya yang baru 21 tahun. Itu adalah hal yang paling luar biasa bagi pebisnis anak muda seperti saya ini. Dan setelah ditimpa hujan angin, pasti akan hadir pelangi yang indah. Produk Camille Beauty sudah memiliki sertifikat BPOM dan juga akan meluncurkan produk-produk baru seperti body scrub, face mist, dan lain-lain yang diberi nama Little Pop di bulan Juli 2021. Usaha semakin berkembang, orderan selalu banyak hingga ribuan pieces dalam satu hari. Bahkan tidak jarang Camille Beauty jadi sering PO karena kewalahan dengan orderan yang semakin membludak. Awal tahun 2020, Camille mengadakan roadshow ke berbagai kota seperti Malang, Jogja, dan Bandung. Di tahun 2022, tanggal 25 Februari, saya mengeluarkan produk terbaru yaitu berupa rangkaian skincare yang terdiri dari day cream, night cream, facial cleanser, serum, dan toner. Selalu mencoba berinovasi, sekaligus mendengarkan kebutuhan pelanggan dan jangan berhenti belajar. Selain itu, saya berharap lebih banyak lagi anak muda yang terjun membuat bisnis, karena saya yakin ide-ide segar yang dibawa akan sangat berpengaruh dalam memajukan perekonomian Indonesia, sekaligus membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kita. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendukung perjalanan ini. Saya berharap Camille Beauty bisa terus memberikan manfaat dan membantu banyak orang dan merasa lebih percaya diri dengan kulit mereka. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dari kalian selama ini, dan saya berharap Camille Beauty bisa terus menjadi dalam bagian rutinitas perawatan kulit kalian setiap hari. Terima kasih ya.